Dengan adanya temuan arca Dwarapala, mengidentifikasi bahwa sebenarnya ada candi di Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Tangkuban Parahu adalah salah satu gunung yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya. Gunung Tangkuban Parahu memiliki ketinggian 2084 meter di atas permukaan laut. Bentuk gunung ini adalah stratovolcano dengan pusat erupsi yang berpindah dari timur ke barat. Jenis batuan yang dikeluarkan melalui letusan biasanya adalah lava dan sulfur. Mineral yang dikeluarkan adalah sulfur belerang. Sementara mineral yang dikeluarkan ketika gunung tidak aktif adalah uap belerang. Area Gunung Tangkuban Parahu dikelola oleh Perum Perhutanan. Dengan suhu rata-rata hariannya adalah 17 derajat Celcius pada siang hari dan mencapai 2 derajat Celcius pada malam hari. Gunung Tangkuban Parahu memiliki kawasan hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, hutan montane, dan hutan ericaceus atau hutan gunung. Berawal dari tayangan video YouTube pada kanal A Museum, terdapat video penampakan arca Dwarapala dan beberapa artefak lain di sekitarnya. Video berjudul Insulin Jules Het Left and Right tersebut mengisahkan para vulkanolog atau ahli gunung berapi Belanda melakukan penelitian di Gunung Tangkuban Parahu pasca letusan. Terlihat dari beberapa pohon yang kering, mungkin terkena awan panas. Dalam keterangan video tertulis bahwa video tersebut diproduksi atau direkam pada tahun 1941 dengan tanda tanya. Menyimpulkan bahwa waktu perekaman video tersebut belum diketahui secara pasti. Yang menarik dalam video tersebut adalah adanya ritual warga Bandung mengantar para menir Belanda, yaitu para arkeolog, menuju kawah Gunung Tangkuban Parahu. Rupanya, warga berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan kegiatan untuk meminta keselamatan selama berada di area Gunung Tangkuban Parahu. Penampakan arca tersebut berbentuk Dwarapala atau buta atau yaksa. Pada bagian belakang arca Dwarapala, sepertinya adalah arca Ganesha. Sementara di bagian lain, terlihat pula Yoni dan beberapa artefak yang terkumpul dalam satu areal dengan dikelilingi pagar penghalang. Arca Dwarapala, seperti yang kita kenal selama ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur, biasanya terletak di depan gerbang candi. Dengan adanya temuan-temuan ini, mungkinkah di lokasi Tangkuban Parahu zaman dahulu memang terdapat sebuah candi? Dwarapala adalah patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Buddha. Berbentuk manusia raksasa atau buta. Biasanya, Dwarapala diletakkan di luar candi, kuil, maupun bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Dwarapala biasanya digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan. Bergantung pada kemakmuran suatu kuil, jumlah arca Dwarapala biasanya diletakkan sendirian, sepasang, bahkan berkelompok. Di Bandung sendiri, memang terdapat sebuah candi, yakni Candi Bojong Menje di Cicalengka.
Candi Bojong Emas di Solokan Jeruk, serta 87 situs lainnya. Ironisnya, semua situs-situs bersejarah tersebut kini terbengkalai. Penulis menelaah video mengenai lokasinya. Dari urutan video, nampak ritual tersebut dilakukan di sekitar kaki gunung. Artinya, lokasi arca berada di bagian lereng Gunung Tangkuban Parahu dari arah Bandung. Penulis kemudian menelusuri data keberadaan arca tersebut. Sepertinya, arca dalam satu kompleks itu berkaitan dengan situs-situs peninggalan yang terdapat di Taman Hutan Raya atau Tahura Insinyur Haji Juanda. Dr. Isaac Groneman, seorang peneliti botani asal Belanda, menyatakan bahwa kawasan hutan perbukitan Dago mengungkapkan, selain menjadi tempat bagi keanekaragaman hayati, Tahura pun menjadi sisa kearifan lokal yang tumbuh di sekitar hutan ini. Sebut saja contohnya adalah situs Cibitung yang merupakan peninggalan zaman prasejarah. Situs ini berbentuk kuburan. Sebuah batu arca juga pernah ditemukan di sekitarnya. Setelah penelitian lebih lanjut, ternyata tempat ini dianggap suci karena terdapat mata air di sekitarnya. Kemungkinan, arca-arca yang direkam dalam video tersebut berlokasi di situs Cibitung, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Awalnya, para peneliti Belanda sering menganggap situs berundak atau bebalayan sebagai pekuburan. Mungkin yang disebutkan oleh Groneman adalah punden berundak. Kini, arca-arca tersebut tidak diketahui keberadaannya. Peneliti beberapa kali mendatangi Tahura dan Gunung Tangkuban Parahu, namun tidak pernah menemukan situs ini. Ketika bertanya ke beberapa penduduk sekitar Tahura, juga tidak mengetahui keberadaan arca-arca tersebut. Dari tempat yang diketahui merupakan lokasi situs arca Gunung Tangkuban Parahu, peneliti mendaki ke tengah hutan yang terbakar pasca letusan. Telusur data kepustakaan ternyata pernah diteliti dan dicatat oleh peneliti di zaman Belanda. Keberadaan situs dan arca di Gunung Tangkuban Parahu pernah dilaporkan oleh N.Z. Krom dalam Laporten van de Oudheidkundige atau disingkat ROD. Keberadaan arca di situs ini tidak lagi diketahui. Namun pada masa kini, kawasan Tahura pun mulai dikeruk untuk komersialisasi. Beberapa pengembang mulai mengincar kawasan Dago untuk dijadikan pemukiman elit. Hal ini tentu berdampak pada perubahan kondisi lingkungan wilayah tersebut dan cenderung merusak.